bagaimana persiapan hewan kurban di Tubaba untuk menghadapi Idul Adha, Bang? Baik, Tubaba ini kan merupakan salah satu kawasan sapi potong. Nah, kemudian dalam rangka persiapan untuk hewan kurban ini, kalau untuk Tubaba, alhamdulillah stok sampai minggu ini kita untuk sapi saja 1.896 ekor. Sedangkan untuk ternak kambing mencapai 3.000 ekor. Kerbau kita ada 74 ekor, kemudian untuk domba 134 ekor. Nah, atas dasar itu kita melihat di Tubaba ini untuk ternak besar khususnya ya, dan ternak kambing dalam rangka berkurban otomatis kita lebih bahkan dari daerah lain masuk ke kita. Nah, namun apalagi saat ini dengan kondisi kita lagi mewabah PMK, artinya secara nasional. Nah, sehingga penyerapan untuk luar daerah juga tidak terlalu tidak mudah untuk dibawa ke tempat lain karena harus ada persyaratan. Tetapi stok khususnya untuk Lombok Barat kita berlebihan. Ya, rata-rata kita dari tahun ke tahun rata-rata untuk pemotongan hewan kurban di Tubaba ini kurang lebih 500 ekor. Sedangkan sapi sekitar 2.500 sampai 3.000 ekor. Nah, kita dari data minggu ini saja stok kita melebihi dari itu. Bagaimana untuk kesehatan, mengingat sekarang kan penyakit PMK itu untuk hewan kurbannya, karena itu kan akan dikonsumsi masyarakat. Baik, perlu kami jelaskan yang pertama, PMK ini adalah penyakit yang tidak bersifat zoonosis. Artinya penyakit ini tidak menular kepada manusia. Tetapi penyakit mulut dan kuku ini adalah menular antara ternak yang terinfeksi terhadap ternak lain. Nah, yang sangat membahayakan adalah penyakit PMK ini adalah kerugian ekonomis yang sangat tinggi. Artinya apa? Karena begitu satu daerah kena ataupun satu ekor sapi kena, bisa cepat menularnya ke ternak-ternak yang lain. Nah, atas dasar itu kita antisipasi. Nah, dalam rangka untuk menjaga, kami telah menghimbau ataupun sosialisasi kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, ternak-ternak yang akan dikurbankan, baik di Tubaba ataupun yang akan dibawa ke daerah lain, itu harus dengan persyaratan betul-betul terpenuhi. Contoh, kepada pedagang pengepul, jadi dia harus ternak setelah dia dapatkan transaksi jual beli, dia harus dikarantinakan minimal 14 hari untuk melihat sejauh mana perkembangan ternak itu, apakah sehat, apakah ada gejala yang berhubungan dengan penyakit mulut dan kuku. Nah, bila mana tidak ada, itu artinya ada surat kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui medik veteriner atau dokter hewan yang berwenang. Nah, jadi, kemudian kita ada dokter hewannya nih, Pak. Ada dokter hewan, kita ada dokter hewan, ada paramedisnya. Kemudian dalam rangka mengantisipasi itu juga, secara kontinu kita telah membentuk tim pemeriksaan hewan kurban dari ketersediaan, kemudian secara fisik dilakukan antemortem, artinya melihat secara fisik ternak itu sehat dengan apa enggak. Kemudian ada setelah dipotong juga ada pemeriksaan post mortem, artinya pemeriksaan yang dilakukan setelah dipotong untuk melihat ternak-ternak tersebut mudah-mudahan betul-betul sehat dan untuk dikonsumsi oleh masyarakat nyaman, tenang, baik pun masyarakat kita yang akan berkurban nyaman dalam melaksanakannya. Jadi selektif banget Pak ya untuk tulang bawang barat terhadap daging kurban yang akan dikurbankan nanti. Insya Allah itu yang utama. Itu menjadi fokus utama kita. Ya, kita juga bukan hanya dinas peternakan saja, ya melibatkan dari kepolisian dalam rangka pemantauan, kemudian begitu nanti di tempat pemotongan tamil masjid, ya kita berikan ilmu pengetahuan secara objektif, artinya ya. Jadi sebelum ternak itu dipotong, khususnya pengenalan terhadap penyakit yang sedang mewabah di tempat kita. Mudah-mudahan Tubaba ini, karena kemarin juga ada kasus di Kecamatan Gunung Agung, sekarang sudah 0. Selanjutnya mudah-mudahan tidak ada, dan sampai hari ini kita masih 0. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan. Kemudian ini sudah mulai pendistribusian vaksin PMK ini
sehingga belum dapat cepat kita lakukan. Oke.